ada satu kesalahan fatal yang sering terjadi dalam perdebatan agama. Kesalahan itu bukan karena kurang hafal ayat, bukan karena kurang pintar berbicara, bukan pula karena kurang semangat membela keyakinan. Kesalahan itu adalah ketika seseorang terlalu bernafsu menyerang lawan sampai lupa memeriksa apakah peluru yang ia tembakkan akan memantul kembali ke dirinya sendiri. Dan itulah yang tampak dalam perdebatan tentang poligami. Belakangan ini, ada sebagian orang Kristen yang begitu mudah melabeli poligami sebagai sesuatu yang sesat, najis, amoral, bahkan disamakan dengan perzinaan. Mereka berbicara seolah-olah Alkitab berdiri di posisi yang sama sekali menolak poligami sejak awal. Masalahnya, ketika klaim itu diuji dengan isi Alkitab sendiri, ternyata yang muncul justru kontradiksi. Semakin keras mereka menyerang poligami, semakin sulit mereka menjelaskan mengapa tokoh-tokoh besar yang dihormati dalam Alkitab justru hidup dalam praktik yang mereka sebut sesat itu. Inilah yang sedang dibongkar oleh Edis TV. Bukan untuk membela poligami secara membabi buta, bukan untuk mengatakan bahwa semua orang harus berpoligami, tetapi untuk menunjukkan bahwa banyak orang sedang membangun argumen yang tidak konsisten, bahkan berpotensi menghancurkan fondasi yang mereka bela sendiri. Tidak. Oke, Bang Lawrence, kenalkan diri dulu, Bang. Silakan, Bang. Ya, selamat siang Edis. Selamat Gimana siang. kabarnya? Kabar baik. Silakan, Bang. Abang Kristen kah Baik. atau apa? Atau Islam? Saya Kristen, Oke, Bang Edis. silakan, Bang. Silakan, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Ya, tadi pagi Agatha live, saya masuk. Ini biar teman-teman juga tahu, karena dia menyangkut Aduh, macet. pernyataan Edis dan berikut. Ada YouTube-nya, tapi nggak ada visual gambarnya. Di situ Agatha bilang katanya Edis menghalalkan, bilang katanya orang Kristen boleh poligami, ada Alkitabnya seperti itu. Kebetulan saya rekam, saya sudah DM Bang Edis. Oke, coba diputarkan. Coba diputarkan. Sebentar. Silakan. Biar teman-teman tahu kalau itu tuh sebetulnya bagaimana gitu kan ya. Oke. Benar atau tidak. Iya, makanya memang langsung konfirmasi ke saya itu bagusnya, Bang. Biar tahu semuanya. Bentar. Putarkan langsung. Ya, ada banyak soalnya. Kalau pakai HP satu nggak bisa, Bang. Jadi abang harus pakai HP satunya. Oh, sebentar. Saya sudah DM sih ke Bang Edis. Kalau misalnya Bang Edis bisa buka DM-nya itu ada itu. Karena HP ini lagi saya pakai, jadi nggak bisa, Bang. Atau saya coba carikan. Sebentar, saya carikan ya. Saya carikan, Bang. Sebentar ya, Bang ya. Saya carikan dulu. Ketik saja di situ ya, Edis. Oke, sebentar, Bang. Saya coba ya, Bang ya. Saya coba. Enggak, sebentar. Ini saya udah ketemu. Ini yang Bang maksud ini ya. Bentar ya. Ini ya, Bang ya. Iya, ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible, ya di dalam kekristenan. Iya, makanya begini ya. Pentingnya seseorang itu konfirmasi langsung ke orangnya. Jadi begini, Bang. Ini video lama. Video kalau tidak salah sekitar tahun 2000-an, 2020-an atau ya pokoknya zaman-zaman Covid itu. Nah, jadi video ini saya coba untuk ingat-ingat kembali. Jadi ini waktu itu saya kalau tidak salah lagi ngobrol dengan Matatron atau siapa begitu di sebuah grup WhatsApp. Jadi begini, Bang, ada apologet Kristen yang mengutuk dan menyesatkan poligami. Nah, kalau cara berdebat seperti itu dengan orang Islam, itu bisa fatal akibatnya. Makanya intinya itu yang di awal-awal itu. Ini
orang Kristen itu senang sekali mengatakan poligami itu sesat. Poinnya itu ada di situ, Pak. Jadi sebenarnya di situ saya sedang bersarkas. Kenapa? Anda itu nggak boleh ngomong poligami itu sesat. Karena di dalam Alkitab itu poligami itu segudang, Bang. Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Menurut yang Anda baca dalam Alkitab, 12 suku Israel itu dilahirkan oleh Yakub dari berapa istri? Banyak itu kalau nggak salah. Tapi saya kurang pastinya. Dari empat, Pak. Jadi Yakub itu punya istri 4. Betul? Pertanyaan saya, adakah di dalam Alkitab Tuhan menyesatkan Yakub karena dia beristri 4? Tidak. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, kurang dengar, Bang. Ya, Coba itu riwayat ya. lagi. Itu riwayat kan, kalau nggak salah itu bukannya perintah dari Bapa di surga, bukan perintah Yesus. Betul, itu bukan perintah, Bang. Saya tidak katakan itu perintah. Jadi intinya itu, Bang, kalau kita berapologet dengan orang-orang Islam, jangan argumen-argumen kita itu jadi blunder. Jangan kita itu gampang sekali menyesatkan. Kalau seandainya poligami itu sesat, kenapa Tuhan tidak mengutuk Yakub, tidak menyesatkan Yakub? Dan saya bisa tunjukkan ada banyak sekali poligami di dalam Alkitab. Nah, lalu bait yang kedua, lanjutan daripada video itu, memang di situ saya sedang melakukan sarkas. Sarkas di situ apa? Supaya jangan berargumen seperti itu. Saya sering, Bang, sarkas di sini, Bang. Saya bilang Yesus seorang, kalau begitu Yesus seorang saksi Yehova. Juga saya bilang begitu. Ketika ada orang mengatakan, kamu bilang Yesus utusan. Berarti kau saksi Yehova. Nah, saya bilang saja, Yesus yang saksi Yehova. Jadi, sebenarnya, Bang, video-video seperti itu, video-video untuk membantah dan sekaligus melakukan sarkasme. Begitu, Bang. Ya, betul. Ya, cuma digoreng itu kan, dijadiin hal-hal yang seakan-akan Bang Edi situ memberitakan kalau poligami di Kristen itu bisa. Oke, sekarang saya tanya sama Abang. Ya. Tuhan membolehkan nggak Yakub beristri 4? Boleh, pada saat itu ya. Iya, begitu. Nah, sedangkan yang kita maksud ketika kita berargumen dengan orang Islam, itu bukan seperti itu. Yang dilarang oleh Tuhan di dalam Alkitab, bahwa ada seorang nabi diizinkan oleh Tuhan bahwa kalau kamu lihat perempuan maka kau boleh setubui dia sesukamu. Yang mana saja kau kauli boleh, yang sudah kau ceraikan boleh. Yang kita serang tuh bagian itunya, Bang. Jadi jangan sampai kita itu menyerang tetapi tidak kena di bundaran tengahnya itu. Kita harus betul-betul yang kita keker ini, yang kita serang, yang kita bidik ini, yang mananya gitu loh. Jadi jangan sampai kita bidik orang, kita kena begitu. Itulah ilmu berapologet. Begitu, Pak. Semoga teman-teman bisa mengerti pernyataan. Itu kata-kata yang tepat itu, Bang, di kolom komentar. Bebas berzina. Itu bebas berzina. Ya nggak boleh itu, Bang, bebas berzina, Bang. Karena ada pemahaman lain di dalam tetangga ya sebelah lah ya, bahwa karena kamu sudah diangkat oleh ini jadi nabi, maka kau boleh bebas, kau gauli siapa saja bebas. Itu yang kita serangnya, Bang. Bukan kita katakan poligami sesat. Loh, Bang, kalau poligami sesat dalam pengertian umum, berapa banyak poligami dalam Alkitab, Bang? Dan Tuhan malah memberkati anak-anak keturunannya itu. Coba, Tuhan memberkati tidak keturunan Yakub yang dari Lea? Tuhan memberkati tidak keturunan Yakub yang dari Rahel? Ya, betul. Iya, diberkati semua, Bang. Bahkan dari situlah lahir ke-12 suku Israel.
Oke, iya benar. Begitu, Bang. Makanya Oke, kata paham. kunci di video itu adalah kata-kata yang pertama. Ini nih. Gampang sekali bilang sesat itu. Makasih Bang Penge. Nih, ini kata kuncinya di sini, Bang. Saya ulang satu kali lagi ya nih. Makanya coba sebelum video itu muncul, coba sebelumnya gimana nih? Nih. Jadi orang-orang awam itu, Nih, lihat ya. ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan, Nah, kata kuncinya di situ. Karena kau bilang sesat, jangan ngomong gitu. Nanti akhirnya di dalam Alkitab Tuhan itu jadi sesat juga. Karena dia mengizinkan Yakub untuk mengambil istri lain. Bahkan memberkati keturunan-keturunannya. Ya, arahnya ke sana betul. Iya, jangan begitu. Yang dikutuk oleh Tuhan, yang tidak dibenarkan oleh Tuhan adalah satu, mengingini istri orang lain. Bebas menggauli siapa-siapa saja yang engkau kehendaki. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita nembak, Bang, pasti kan kena, Bang. Jangan kena orang lain yang di sampingnya, gitu loh. Makanya jadilah seorang apologit yang jitu, begitu loh. Kita kalau nembak itu dia udah nggak berkutik lagi. Kalau nyerang bukan bandol ke kita. Seperti itu, Bang. Ya. Bahkan, Bang, di dalam ulangan pasal yang ke-25, di situ ada hukum Musa, hukum Taurat mengenai perkawinan ipar. Contoh, saya kasih contoh. Atau saya bacakan saja ayatnya. Masih baca ayatnya? Oke, saya bacakan nih, Bang ya. Kita bacakan saja. Ulangan pasal 25 ya. Ini nanti semua teman-teman bisa baca ini. Ya, biar teman-teman tahu. Ya, biar teman-teman tahu. Jadi kita itu jangan asal-asal ngomong. Beda poligami dengan bebas menggauli siapa-siapa saja, itu beda. Kamu bebas gauli siapa saja, dari istri kau bebas gauli. Itu yang sesat itu, Bang. Nih, kita kasih buka ulangan pasal 25. Sekali lagi ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan menyuruh Yakub untuk berpoligami, enggak. Tetapi sekalipun Yakub di situ mengambil istri lain, karena dia diberikan itu oleh, kan Yakub itu kan disuruh kerja. Dia sebenarnya cintanya itu bukan kepada Lea, tetapi cinta dia itu kepada Rahel. Ya kan? Nah, karena Rahel itu lebih cantik, cuman karena bapaknya itu nggak mau melangkahi kakaknya, makanya dikasih. Yang dikasih sama Laban itu adalah itu duluan. Si Lea duluan, karena dia anak pertama. Nah, setelah dia bekerja lagi, akhirnya diberikanlah Rahel. Bentar ya. Saya kasih buka ulangan pasal 25. Ulangan pasal 25 tentang kawin dengan saudara, ya, dengan istri saudara yang telah mati. Ulangan pasal 25 kita mulai dengan ayat 25 ayat 5. 25 ayat 5. Perhatikan, Bang. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama, kata orang-orang yang bersaudara nih, kata orang-orang ini laki-laki, Bang. Karena kalau bahasa Indonesia orang itu bisa perempuan, bisa laki. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ini kalau dalam bahasa Ibrani laki-laki, Bang. Jadi ini bedanya bahasa Ibrani dengan bahasa kita, dengan bahasa Inggris. Kalau orang Inggris ngomong dia itu ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kalau Indonesia, mau perempuan mau laki, dia, ya kan? Tapi kalau orang Inggris, she atau he, kan gitu. Nah, apabila orang-orang bersaudara, maksudnya laki-laki, tinggal bersama-sama, dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, berarti ini ngomongin orang yang sudah menikah nggak dua-duanya? Ya, karena ada kata-kata seorang dari mereka tidak meninggalkan anak laki-laki. Berarti ini berbicara tentang dua orang yang sudah beristri.
Dua orang yang sudah beristri. Iya, 2 orang sudah beristri. Nggak mungkin orang yang belum beristri dikatakan tidak meninggalkan anak laki-laki. Ngapain dia ngomong tidak meninggalkan anak laki-laki? Orang dia aja belum ada istrinya. Kan begitu. Ya kan? Nah, makanya apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudaranya yang sudah mati itu, supaya nama orang itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Saya kasih contohnya begini. Contoh begini. Abang Lawrence punya adik laki-laki. Oke. Dua-dua abang sudah menikah. Dia sudah menikah. Oke. Kebetulan abang di sini punya anak laki-laki. Dia tidak punya anak laki-laki. Punyanya anak perempuan. Matilah adik kandung abang itu. Istrinya menjadi seorang janda, betul? Menurut hukum Taurat Musa ini, bagaimana istrinya itu sekarang? Menurut hukum Taurat ini, istrinya itu, ya, menurut hukum Taurat ini, istrinya itu harus abang ambil jadi istri abang. Dan harus, iya, menurut hukum Taurat begitu, bang. Mau dibilang sesat itu, mau dibilang itu sesat, itu nggak bisa, bang. Yang dibilang sesat itu adalah kau bebas menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki. Yang sesat itu biar nggak salah arah. Kalau nembak mereka, jangan nembaknya salah arah. Begitu. Kalau itu namanya bebas berzina. Begitu, itu tidak boleh, bang. Jadi begini maksud saya, bang. Jangan gara-gara kita itu benci sama tetangga sebelah kita, lalu kita itu membuat argumen-argumen bunuh diri. Contoh, argumen bunuh diri itu pernah dikatakan oleh 2 orang. Pertama itu Yusuf Manubulu, dan yang kedua itu Agatha. Dikatakan apa? Dikatakan bahwasanya nabi-nabi itu berzina. Nggak berzina itu, dia mengambil istri lagi. Beda kalau berzina. Sekarang saya tanya, apakah Abraham berzina? Dengan nggak berzina. Itu tidak berzina. Berzina itu artinya menelikung dengan cara yang tidak sah. Begitu. Berkhianat. Contoh. Iya. Karena apa? Karena Sarah, dia kan tidak melihat janji Tuhan. Dia ragu begitu. Akhirnya dia apa? Dia ambil budaknya perempuan yang namanya Hagar, lalu diberikan kepada Abraham. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk melahirkan anak bagi Sarah. Itu jalan pikirannya Sarah. Tapi di situ Abraham tidak berzina. Bukan. Kalau berzina, Abraham pelan-pelan ngajak Hagar tidur tanpa sepengetahuan Sarah. Itu berzina. Gitu. Atau berselingkuh begitu. Tapi ini Sarah langsung yang memberikannya. Apakah pernah Tuhan katakan, "Hai Abraham, kau telah berzina"? Enggak. Begitu. Bahkan Tuhan memberkati Ismail itu. Engkau akan kuberkati dan kubuat menjadi sangat banyak dan menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku tidak akan kuadakan dengan anak itu yang dilahirkan oleh Hagar. Dia tetap diberkati, bang. Nah, ketika Daud tidur dengan Betseba, itu zina. Tetapi akhirnya setelah itu, akhirnya menjadi istrinya. Lahirlah Salomo. Seperti Agatha mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa nabi-nabi yang berpoligami itu berzina. Ini nggak bisa, bang. Berzina itu beda. Mengambil istri lagi dengan berzina itu beda. Nah, lalu pada akhirnya memang gereja akan pada akhirnya menetapkan supaya kita apa? Idealnya memang beristri satu. Ya, idealnya gitu, bang.
Oke, biar tahu semua Oke, teman-teman paham ya Bang ya? Nathan. Paham. Terima kasih Bang Edis. Baik, sama-sama Bang. Sehat selalu. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Dalam diskusi tadi, Edis TV sebenarnya sedang mengingatkan sebuah prinsip yang sangat penting dalam dunia debat dan apologetika. Jangan menyerang dengan argumen yang justru menghancurkan posisi sendiri. Persoalan yang dibahas bukanlah soal apakah poligami ideal atau tidak ideal. Persoalan utamanya adalah tuduhan bahwa poligami itu otomatis sesat, berdosa, atau bahkan sama dengan perzinahan. Disinilah Edis mengajak lawan bicaranya kembali kepada fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Mari kita mulai dari tokoh besar yang sangat dihormati dalam tradisi Yahudi dan Kristen, yaitu Yakub. Fakta sejarah Alkitab menunjukkan bahwa 12 suku Israel lahir dari Yakub yang memiliki lebih dari satu istri. Bukan 2, melainkan 4 perempuan yang menjadi bagian dari keluarganya. Pertanyaannya sangat sederhana. Jika poligami itu sesat, mengapa Tuhan tidak pernah mengecam Yakub sebagai orang sesat? Jika poligami itu dosa besar, mengapa Tuhan tidak menghukum Yakub? Jika poligami itu najis, mengapa justru dari keluarga poligami itu lahir 12 suku Israel yang menjadi fondasi bangsa pilihan? Inilah pertanyaan yang seringkali tidak mampu dijawab oleh mereka yang terlalu mudah mengucapkan kata sesat. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah bahwa Alkitab mencatat keberadaan poligami pada sejumlah tokoh besar tanpa memberikan vonis bahwa mereka telah keluar dari iman. Bukan berarti Alkitab memerintahkan poligami. Edis pun tidak pernah mengatakan demikian. Yang sedang dibongkar adalah kekeliruan logika. Karena ada perbedaan besar antara sesuatu tidak diperintahkan dengan sesuatu dianggap sesat. Dua hal itu tidak sama. Banyak orang gagal membedakan keduanya. Lebih jauh lagi, Edis mengangkat hukum perkawinan ipar dalam Taurat yang tercatat dalam Ulangan pasal 25. Di sana dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, maka saudara laki-lakinya berkewajiban mengambil janda tersebut sebagai istri agar nama saudaranya tidak terhapus dari Israel. Sekarang bayangkan, bagaimana jika saudara yang masih hidup itu sudah memiliki istri? Maka secara otomatis, ia akan memiliki lebih dari satu istri. Artinya apa? Artinya hukum Taurat sendiri mengakui adanya kondisi tertentu yang menghasilkan praktik poligami. Lalu bagaimana mungkin seseorang dengan mudah berkata bahwa poligami itu pasti sesat? Kalau begitu, apakah hukum Taurat juga sesat? Tentu tidak sesederhana itu. Justru disinilah perlunya kejujuran intelektual. Kita tidak boleh memotong ayat sesuai selera lalu mengabaikan konteks yang tidak menguntungkan posisi kita. Poin berikutnya yang sangat penting adalah pembedaan antara poligami dan perzinahan. Banyak orang mencampur adukan dua istilah ini seolah-olah keduanya sama, padahal keduanya berbeda secara definisi maupun praktik. Poligami adalah hubungan yang diakui dalam struktur pernikahan, sedangkan perzinahan adalah hubungan seksual yang melanggar ikatan pernikahan yang sah. Ketika Abraham mendapatkan Hagar misalnya, itu terjadi dengan sepengetahuan Sarah. Peristiwa itu tercatat terbuka dalam narasi Alkitab. Tidak ada tuduhan bahwa Abraham sedang menyelinap melakukan perselingkuhan secara diam-diam. Bandingkan dengan kasus Daud dan Batsheba. Disitulah Alkitab secara jelas menunjukkan unsur dosa dan pelanggaran moral. Jadi menyamakan semua tokoh poligami dalam Alkitab dengan pezina adalah penyederhanaan yang tidak jujur terhadap teks. Inilah yang dikritik Edis, bukan karena ia sedang membela poligami sebagai gaya hidup, tetapi karena ia menolak penggunaan standar ganda dalam berargumentasi. Kalau seseorang ingin mengkritik ajaran agama lain, kritiklah bagian yang memang bermasalah menurut keyakinannya. Tetapi jangan menggunakan peluru yang ternyata akan mengenai togoh-togoh dalam kitab sucinya sendiri. Itu bukan apologetika yang cerdas, itu adalah bunuh diri argumentatif. Karena ketika seseorang berkata semua poligami adalah sesat, maka lawannya cukup membuka Alkitab dan menunjukkan Yakub. Ketika seseorang berkata semua poligami adalah perzinahan, maka lawannya cukup membuka Alkitab dan menunjukkan Abraham. Dan saat itu terjadi, posisi argumentasi langsung runtuh oleh data yang berasal dari kitabnya sendiri. Inilah sebabnya Edis berulang kali menekankan bahwa seorang apologet harus tepat sasaran. Kalau ingin menyerang sebuah ajaran, pahami dulu titik lemah yang sesungguhnya. Jangan menyerang sesuatu yang justru memiliki padanan dalam kitab yang Anda bela.
karena hasil akhirnya bukan kemenangan argumen, melainkan kontradiksi yang dipertontonkan kepada publik. Pada akhirnya, perdebatan tadi bukan semata tentang poligami. Perdebatan tadi adalah tentang konsistensi, tentang keberanian untuk menerima fakta walaupun fakta itu tidak selalu menguntungkan posisi kita. Karena orang yang jujur tidak takut kepada data. Orang yang jujur tidak takut kepada konteks. Orang yang jujur tidak takut ketika seluruh isi kitab dibaca secara utuh. Yang takut hanyalah mereka yang membangun keyakinan di atas potongan-potongan informasi dan slogan-slogan emosional. Maka sebelum menuduh orang lain sesat, pastikan dulu bahwa tuduhan itu tidak sedang menghantam tokoh-tokoh yang ada di kitab Anda. Sebelum menembak lawan, periksa dulu arah laras senjata Anda. Karena dalam dunia debat, banyak orang merasa sedang menyerang musuhnya, padahal sebenarnya mereka sedang meruntuhkan fondasi rumah mereka sendiri.